wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan bahasan kita tentang aspek-aspek hukum yang terkandung dalam ayat-ayat kisah. Sebelumnya kita sudah bahas satu kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung ya di surat Al-Anbiya, dan kisah Nabi Sulaiman yang menyuruh jin membuat patung ya di surat Saba. Nah, kita akan bahas malam ini kisah yang lain, kisah yang kedua, yakni kisah Nabi Musa melarikan diri dari Mesir ke Madian. Ya, selama 10 tahun Nabi Musa jadi buron Fir'aun, lari ke Madian sampai balik lagi ke Mesir. Yang kisahnya itu disebutkan di surat Al-Qasas. Ya, surat Al-Qasas ayat 14 sampai 28. Karena kisah Nabi Musa di surat Al-Qasas itu panjang, ya, rinci. Mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-48. Itu kisah Nabi Musa. Mulai sejak dia dilahirkan sampai Fir'aun tenggelam ya di Laut Merah. Nah, itu panjang ceritanya itu. Nah, ada tahap-tahapnya, ada babak-babaknya. Nah, salah satu babak ya kisah Musa itu adalah episode melarikan diri ke Madian. Jadi satu bahagian dari kisah Nabi Musa itu, nah, dia pernah lari dari Mesir ke Madian karena membunuh orang tak sengaja. Nah, itu kisahnya begitu. Nah, yang kisah itu di ayat 14 sampai 28. Tapi kita akan bahas yang hukumnya saja. Ayat 23, ayat 25, dan ayat 28. Nah, sebelum kita bahas ayat yang 3 ini, apa hukum-hukum yang ada di sana, sedikit saya jelaskan kisah Musa melarikan diri itu. Jadi Musa itu kan hidup di istana Fir'aun. Ya, dijadikan anak angkat oleh Fir'aun. Ya, karena istrinya yang minta. Ya, karena ibunya menghanyutkan Musa di Sungai Nil, lalu ketemu oleh istrinya Asia. Itu kemudian disampaikan ke Fir'aun karena dia tidak punya anak dari Fir'aun, Asia. Kenapa tidak punya anak? Itu lain ceritanya nanti, bagiannya lain pula. Tapi dia tidak punya anak. Fir'aun punya anak dari istri yang lain, tapi dari Asia tidak punya anak. Karena dia tidak pernah tidur dengan Asia. Karena begitu dia hendak ke kamar Asia, jin langsung berubah menjadi Asia. Maka Fir'aun tidur dengan jin. Ya, karena Asia berdoa, wa najjini min Fir'aun wa amadihi, ya Allah, selamatkan saya dari tangan Fir'aun. Jadi istri Fir'aun itu berdoa, ya Allah, selamatkan saya dari tangan Fir'aun. Karena Fir'aun itu kafir, dia beriman. Maka setiap hendak dia menggauli istrinya, Allah jadikan jin seperti Asia. Itu makanya Asia tidak punya anak. Ya, maka diadopsilah ini Musa yang dihanyutkan ibunya, tapi ibunya yang nyusukan. Sampai usia Musa 30 tahun, kurang lebih. Suatu hari Nabi Musa keluar, ya, jalan-jalan di Mesir itu, ketemulah dua orang yang sedang bertengkar, berkelahi. Yang satu dari bangsa Kipti, bangsa Fir'aun. Yang satu dari Bani Israel, bangsa dia. Maka Musa tidak ikut campur sebenarnya, hanya ingin melerai. Tapi tangan Musa ini agak lebih keras ke orang Kipti, sukunya Fir'aun. Mati. Faqada alaihi, mati dia. Karena Musa ini memang tangannya tuh kasar bagai. Perawakan Musa itu tegap. Makanya Nabi cerita ketika saya Isra dan Mi'raj, saya lihat Nabi Musa di langit ke-6
dengan fisiknya yang tegap. Ya, memang kata Nabi itu bulu-bulu Nabi Musa itu menembus pakaiannya. Jadi bulu Musa itu tagak-tagak. Jadi kalau ada apa-apa tagak-tagak, rambutnya itu tangka tuh. Ciri orang tangka itu tagak rambutnya, bebe. Nabi Musa itu. Nah, mati. Maka Firaun dapat kabar Firaun Musa membunuh orang Kipti bangsa Firaun. Karena Firaun itu bukan Bani Israel, dia orang Kipti, orang Mesir. Maka Firaun kumpulkan itu pembesar, musyawarah, tangkap Musa hidup atau mati. Ada yang tahu Musa akan ditangkap, maka dikasih tahu larilah engkau karena Firaun hendak menangkapmu dan membunuhmu. Larilah dia, tidak tahu arah, lari saja ya, orang ketakutan. Sampai di satu negeri Madian, tidak tahu Musa di negeri apa. Nah, tiba-tiba di sana Musa melihat ada sekumpulan orang sedang antri mengambil air di satu sumber mata air. Di belakang laki-laki ini ada dua orang gadis perempuan. Maka Musa tanya, kenapa kalian ikut sama laki-laki antri di belakang? Kata ini dua perempuan, kami punya ternak, ya, bapak kami sudah tua, tidak bisa lagi bekerja. Maka kami yang bekerja mengurus ternak. Kami tunggu laki-laki ini selesai dulu, baru kami ikut mengambil air pula untuk ternak kami. Maka Musa bantu. Caranya ada jalan di sana ke sumber mata air itu, tapi ditutupi batu besar. Ada batu besar yang menutupinya. Dan batu itu konon katanya bisa diangkat 20 orang. Maka Musa itu ke arah batu itu, lalu diangkat batu itu. Sendirian tuh, karena kuat. Maka kata Musa, ke sini saja lewat. Dia tidak motong antrian, karena ada jalan ke sana. Maka perempuan tadi setelah kasih minum ternaknya, ceritalah pulang kepada ayah mereka. Ada seorang pemuda menolong kami. Dia kuat, begitu ya, mengangkat batu. Oke lah, kata bapaknya, jemput dia. Maka dijemputlah Musa yang sedang berteduh di bawah pohon. Setelah menolong gadis ini, Musa duduk di bawah pohon dan berdoa, Rabbi inni lima anzalta min khairin fakir. Ya Allah, saya butuh pertolongan engkau. Kata Musa begitu. Maka datang perempuan, bapak kami ingin engkau datang ke rumah. Maka Musa ikut. Tapi kata Musa begini, jangan engkau berjalan di depan saya. Engkau berjalan saya di belakang, engkau berjalan di belakang saya, nanti tuntun saya dari belakang. Nah, kan Musa tidak tahu rumah mereka. Ya, bagaimana cara nuntunnya? Itu kalau ada lemparan batu ke kanan, belok kanan. Kalau lemparan batu ke kiri, belok kiri. Kalau tidak ada lemparan batu, jalan terus. Itulah navigasinya. Tidak ada pembicaraan. Musa tidak berbicara dengan itu gadis. Tidak minta nomor WA-nya, IG-nya. Tidak ada. Kalau ya, sampai di rumah, kata anaknya ini, ayah, ini diceritalah Nabi Musa ke konon namanya Su'aib. Ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan hamba yang saleh saja. Namanya Su'aib, konon katanya begitu. Cerita Musa, engkau sudah aman, engkau sudah berada di tempat yang aman. Kata anaknya ini, ya jadikan dia pegawai kita, ya karena dia orang yang kuat, lagi jujur. Ya inna khairam man istajartahu al-qawiyul amin, begitu kata anaknya. Baik, dijadikan dia pegawai, tapi kata Nabi Syuaib, engkau pilihlah salah satu anak gadis saya, dua tadi, untuk engkau nikahi. Maka terima Musa menikah dengan salah satu anak gadis ini. Maharnya apa? Kan Musa tidak bawa apa-apa, lari ke Madian itu tidak bawa harta. Kata Nabi Syuaib, engkau menikah, maharnya 10 tahun engkau bekerja dengan saya. Minta 8 dulu, tapi Musa mau 10 tahun. Maka bekerjalah Musa 10 tahun, itu sebagai maharnya. 10 tahun kemudian, maka Musa balik lagi ke Mesir. Itu potongan ceritanya kira-kira begitu. Nah, apa hukum-hukum di ayat ini? Mulai di ayat 23 ya. Al-Qasas. Walamma warada ma'a Madian wajada alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Jadi Nabi Musa lihat ada dua orang perempuan di belakang laki-laki yang sedang antri ambil air. Maka Nabi Musa bertanya, kalian kok bekerja, kalian kok di sini sama laki-laki? Katanya,
kami bekerja memberi minum ternak kami karena bapak kami sudah tua. Apa hukum di sini? Pertama, perempuan boleh bekerja. Alhamdulillah. Capek, Bu? Jazakallah. Perempuan boleh bekerja. Tuh ayatnya tuh. Ini perempuan 2 orang tadi kan. Bekerja dia, ngurus hewan ternak. Ini di luar rumah bersama laki-laki. Boleh perempuan bekerja. Tidak ada dilarang perempuan bekerja. Boleh. Dengan catatan. Pertama memang pekerjaan itu sangat darurat. Katanya tadi kenapa mereka bekerja? Bapak kami sudah tua bangka. Tidak bisa bekerja. Kami tidak punya saudara laki-laki. Terpaksa namanya tuh. Tahu itu? Maka dalam keadaan terpaksa perempuan boleh bekerja. Ibu suami udah mati. Anak masih kecil-kecil. Awak ngurus anak. Ibu dah bakar rajo. Dah pegawai negeri. Ibu boleh bekerja? Boleh. Nak kerja mereka mati, makin tak makan mereka. Boleh wanita bekerja. Walaupun prinsipnya perempuan di rumah. Itu prinsip. Waqarna fi buyutikunna. Begitu kata Allah di surat Al-Ahzab 33. Wahai para perempuan, kalian di rumah saja. Itu prinsip. Kalau tidak ada hal yang sifatnya darurat, maka perempuan di rumah. Allah suruh, tidak saya yang suruh, Allah yang suruh. Perempuan itu tempatnya di rumah. Ibu kerajo ibu, mengarik-ngarik kuku, babadak, itu senyo. Iya itu kerajo ibu, lebih itu loh. Itu shopping, COD, itu senyo. Nah. Kerajo kami nak mencari piti keluar untuk membayar COD tu. Itu kerajo kami tu. Pulang kami setor, pulang kami setor. Itu kerajo kami tu. Ibu mabian yang kami setor tu kerajo ibu. Ibu satu lo mencari memayah-mayahan badan saya nama tu. Perempuan tu tidak ada bekerja. Perempuan itu di rumah kata Allah. Karena di luar rumah ku angin. Payah. Di luar rumah tuh kare kehidupan tuh. Ibu itu tampaknya lo ibu rumah. Ya toh ibu pamea-pamea pada itu sih. Memang begitu. Ibu satu lo karajo cari-cari padu saya ibu di rumah. Saya ibu punya anak perempuan sudah kuliah. Saya katakan, saya kalau memuliakan kalau memuliakan kakak, sampai S3 pun tak ada tuntutan harus bekerja. Tak ada. Karena kewajiban saya memberikan pendidikan. Kalau suatu hari kamu menikah dan suamimu menyuruh di rumah. Begitu bahasa saya ke anak saya. Memang tempatnya di rumah. Tapi kalau betul dia ingin bekerja pula dan suaminya kasih izin, itu boleh. Tapi pekerjaan perempuan itu pun harus sesuai dengan kontrak perempuan. Jangan manjat-manjat tiang listrik lo sama laki-laki. Jangan bakaja-kaja lo jadi anggota damkar lo bagai tidak usah. Anggota damkar lo laki-laki saja. Tidak usah perempuan jadi anggota damkar. Itu tidak medannya lo tuh. Tapi kalau ibu-ibu jadi perawat, jadi bidan, jadi guru, jadi dosen, apa-apalah. Tapi kalau satu lo membor-bor minyak di tengah laut, tidak usah. Nggak jadi supir truk lo ibu, tidak usah. Ibu-ibuku supir bus antar provinsi bagai. Ilaha illallah. Yang lain lah karajo, jadi itu karajo. Sopir bus tuh nyok kapai malam ikut rumah. Malam-malam tuh awak boto tuh laki-laki lalu di belakang tuh itu menghina perempuan itu. Saya bayangkan laki-laki otot-otot lalu bakaru di belakang. Ibu-ibu mau otobus mau sampai pagi tidak lalu aja lah. Tidak menghina namanya itu. Itu tidak feminisme namanya itu. Itu penghinaan ke perempuan namanya itu. Perempuan di rumah tempatnya kemuliaan dia mengurus anak-anaknya. Itu kemuliaan dia. Kalau dia bekerja satu karena darurat, bekerjalah. Tidak apa-apa. Yang kedua, jangan pekerjaan yang
membuat dia terhina. Kalau ini kan cuma ambil minum, kasih minum ke binatang, tidak ada masalah. Nah, itu bolehlah. Nah, jadi kalau ibu bekerja jadi pegawai, jadi guru, ya, jadi bidan, jadi dokter, tuh perawat, tidak apa-apa, silakan. Ya, memang tidak dilarang perempuan bekerja, tidak mutlak pula perempuan itu di rumah, boleh perempuan itu bekerja seperti ini. Ya, kenapa kalian bekerja? Kenapa kalian ikut antri bersama laki-laki? Bapak kami sudah tua, Abu Nasaikhun Kabir lagai. Tak tahu kerajaan kami tidak punya saudara yang laki-laki. Tapi Bapak Ibu, ada penjelasan. Setelah ini perempuan nanti menikah dengan Musa, mereka tidak ada lagi mengurus ternak. Musa kemudian yang mengurus, maka Musa pakai tungkek. Tungkek Musa itu untuk menokok-nokok daun kayu untuk bagi makan ke kambing tadi. Itu tungkek Nabi Musa itu, maka tungkek Nabi Musa itu. Ketika ditanya di lembah tua, apa di tangan-tanganmu Musa? Kata Allah, tongkat. Untuk apa? Memukul-mukul dahan dan kasih makan daun ke ternak saya. Maka Musa itu pakai tungkek itu. Untuk kan kubalo. Musa itu kubalo kambing lo sebelum jadi Nabi. Ya, sama Nabi Muhammad kubalo kambing lo. Nabi Ibrahim kubalo kambing itu mah. Memang Nabi-Nabi ku banyak yang kubalo kambing sebelum jadi Nabi. Bakok nabi-nabi ku banyak kubalo kambing, kan ada unta begitu. Maka ada nabi kubalo unta, kubalo jawi, bakok kambing. Karena kubalo kambing ku susah. Bakok nabi-nabi kubalo kambing sebelum jadi nabi, karena nabi ku kubalo orang. Tugas nabi ku mengembalakan manusia. Tugas nabi. Sebelum mengembalakan manusia, latihan ke kambing lu. Sebab perangai orang juga kambing ku mirip. Bapak Ibu yang pernah berkambing tahu tuh. Ambo pernah berkabau, pernah berkambing. Ambo lu ketika sekolah lu ada kabau. Ya. Mau urus kabau kok kadang badannya tapi tidak payah loh. Bapak Ibu kalau masuk kabau ke kandang enggak 10 ekor, elo senduknya tuh. Itu sadonya masuk kandang, enggak perlu dia do cik-cik loh. Ibu bapak kalau kamu nyubarangan kabau ke subarang tengah ye, elo induknya, sadonya menyubarang tuh. Murah urusan kabaunya. Kok kambing jangan cukup-cukup. Ampe ikut kambing 2 jam dah sudah. Kok dapet, kok lari, kok dapet, kok tahu. Payah. Orang citu lu tuh. Jamaah ikut tibo, bisu ikut hilang le. Aku lu tibo le. Itu. Kok mota, kontok, kok mota ada itu. Makanya jadi ustaz kok perlu kok baru kambing supaya ya wan tak pasai ya jamaah kok ibu. Betul lah. Jadi kalau kembali sekadar bagi minum teranak tak ada masalah, bolehlah. Itu pekerjaan yang tidak menghina. Tapi kalau jadi supir truk, supir itu, apalagi bawa eskapator perempuan, itu tidak tempatnya itu, tidak kodratnya itu, ya toh. Memang ibu-ibu ini suka tidak suka Allah ciptakan kita begitu. Tempat yang paling pas itu di rumah, jual anak-anak itu paling pas. Allah tahu anak ibu 7 ibu nyo perlu dak jo kami no. Allah tahu tuh. Kalau ibu ndak di rumah anak tu kok kehilangan tampik mengadu tuh. Kalau ke kami anak kau jarang mengadu, ibunya mengadu ke ibu. Makanya awak kalau jatuh yang di Mesir yang diimbau amak kan. Aduh mak, dak betul. Jarang-jarang jatuh aduh pak. Dulu tuh. Bako aduh mak jatuh, kalau aduh mak jatuh emak, ya apa gue nyambi, ya kan nyambui nyogosok tuh kalau mak tuh, kalau apa jatuh, tuh kok omat dong jalan tuh ya, enggak aja lah dia cepat, tuh aku ada minta tolong ke apa kalau jatuh loh, jarang-jarang kok minta tolong ke apa kalau jatuhnya, pasti amak bimbau tuh pak, karena kalau jawab ada tolong, kalau jawab sengir deh, atau aku tampil ibu di rumah kata Allah. Memang begitu. Wa karna fi buyutikuna. Saya tidak menyalahkan ibu yang bekerja ya. Tapi ibu boleh perhatikanlah. Rata-rata anak-anak yang dalam tanda kutip ya nakal dalam tanda kutip. Sebenarnya anak ada yang nakal. Dia kurang perhatian saja itu. Maka juga perangai aneh-aneh. Rata-rata anak yang nakal dalam tanda kutip itu ibunya yang sibuk. Perhatikanlah. Ya, walaupun ada cik-cik yang memang lagi urus, ada tukang kasuh yang memang baik, ya,
Ada teman anak saya sekolah, memang akhlaknya bagus, ibu. Ibunya dokter di Solo, bolak-balik Padang, apaknya betul sibuk. Tapi memang pembantunya memang 24 jamnya pembantunya tuh. Dia cari pembantu orang memang yang terdidik, saleh, baik pembantunya tuh. Jadi baik juga anaknya jadinya. Tapi tidak seluruh orang begitu. Kadang bagi tiba tapi penitipan anak-anak di pagi sampai sore. Dah dok. Ibu cari dari tempat penitipan anak tuh gak sekali-sekali. Cie orang 10 anak. Bayangkan ibu tuh. Ibu cie cucu, cie orang, cie ibu sakit paduh. Ikut 10 anak, cie surang. Sehingga tukang kasuh tu ndaknya didik anak-anak ibu yang tinggal di tempat pengasuhan dulu tu, tempat penitipan. Nyo cari saja oleh tak mati ndaknya. Pokoknya tak mati lah. Atau beko sore mandian, siang lagi makan. Dah itu. Ya ini urusan ikunya. Ndak siku urusannya ibu. Kalau awak anak awak siku urusannya. Makanya Allah sudah kasih aturan yang jelas hidup kita ni. Perempuan di rumah. Gitu. Tapi kalau mau bekerja boleh. Anda dilarang. Syaratnya ada darurat. Kalaupun kerja sesuai dengan kontraknya, jangan merendahkan derajatnya. Harus ada izin suami. Begitu tuh aturannya. Nah, itu satu. Yang kedua di ayat 23 itu, wa wajada min dunihim imra'ataini. Itu 2 orang perempuan tadi berdiri di belakang laki-laki. Nah, min dunihim itu di belakang, di depan lah. Apa hukumnya itu? Perempuan tak boleh berdiri di depan laki-laki. Tak boleh. Antri tak boleh di depan laki-laki. Berjalan tak boleh di depan laki-laki. Di belakang min dunihim. Karena ibu tu fitnah tubuh ibu tu fitnah. Kata Nabi, perempuan kalau keluar rumah istasrafa syaitan, setan menjadikan dia menarik di mata laki-laki. Tu maka tidak boleh dimungkul laki-laki di belakang. Makanya saya tu kadang-kadang sering sampaikan ke pemerintah kalau saya ceramah di instansi itu. Tolonglah di tempat-tempat umum itu aturan antri kok dibikin. Laki-laki, perempuan-perempuan jangan campur aduk antri itu. Bandara begitu atur ni nanti laki-laki nanti perempuan. Kalaupun laki-laki perempuan bercampur, perempuan di belakang. Ya memang begitu aturannya. Maka tidak boleh di depan laki-laki. Ibu sembahyang boleh tak dimukul laki-laki? Tak boleh. Di belakang. Aku senam ibu pakai dimukul laki-laki. Tak boleh tu senam dimukul apa-apa tu. Apa-apa aja di belakang ibu-ibu senam. Kau suka tujuh di belakang ibu-ibu kau senam. Kalau apa-apa senam dimukul ibu-ibu. Seperti sahadat lah. Tu di gor tu macam ni lah kalau hari minggu tu lah. Payahlah senam ke gor tu. Ambo tak pernah payah dah kecil orang. Saya cari tu orang, ambo tak pernah payah situ loh. Minggu. Katanya itu campur baur aja tu. Senam tu. Laki-laki pedusi. Tak bawa tak batu dan no. Kalaupun apa-apa di depan, ibu-ibu di belakang, instruktur ini tak boleh ibu-ibu lah. Kau apa-apa dibungkus instruktur ibu-ibu seksi lah. Tambah kacau ya kau macam tu. Makanya apa-apa kau lain gerakkannya. Instruktur ke bungkus je ke belakang, kesuknya kita. Ya, nak tentu penganas macam jadi apa tu lah. Jadi instruktur tu lah. Tak tahu. Tak boleh tu. Saya heran kenapa instruktur senam tu kok perempuan semua. Takkah bisa laki-laki jadi instruktur senam? Bisa. Takkah bisa. Tapi perempuan tu memang menarik loh jadi instruktur. Apalagi pakaiannya tu ketat, seksi loh. Rata-rata instruktur senam tu, ibu, tu yang muda-muda tu mah, yang 30 tahun ke bawah tu mah. Kalau bisa instruktur senam tu nenek-nenek, aduh tak apa-apa. Kalau nenek-nenek apa aku nak pekerja kamu ko ya.
Kalau nenek tak apa. Karena nenek-nenek itu boleh yang yang muda-muda tak boleh tu. Makanya jangankan Bapak Ibu ya untuk bergerak seperti senam di depan laki-laki. Saya tuh sering kasih ingat tuh. Kalau ada Bapak Ibu mengundang ustazah kasih ceramah masa Ramadan, jangan di mimbar di berdirinya. Kalau ustazah sono aja, ada meja di pojok tuh, jadi ngadapnya ke ibu-ibu. Kami cukup dengar suara aja. Ini berdiri nih ustazah glowing. Apa-apa aku nak ceramah aja dah itu. Ya, iya. Kan banyak ustazah yang misalnya kalau yang misalnya siapa dulu ustazah Oki yang model-model itu ya kan banyak ustazah ndak perlu di depan nih kecuali ustazahnya lah nenek-nenek. Kalau ustazahnya lah 65 tahun dah sekolah dah pak apa aku nak saya itu tak kali itu memang model itu lah. Ya, kalau laki-laki tidak ada masalah. Kalau laki-laki dia tidak fitnah. Yang fitnah itu perempuan. Itu makanya suaranya pun fitnah. Imam kalau salah tidak boleh Allah, tidak boleh subhanallah di belakang ibu-ibu fitnah. Suaranya pun begitu, apalagi fisiknya. Kalau laki-laki tidak, kami ini tidak ada masalah ibu. Makanya kami ini tidak menarik ibu. Itu makanya kami tidak fitnah, tidak menarik. Kami kok tidak menarik ibu. Itu makanya ibu mencari kami muntah bagai itu. Tidak menarik. Apa-apa kalau ada yang buka baju nampak ibu lari dah ibu. Lari. Dia jijik pun jadi itu. Tapi kalau ibu, kami tak akan lari ke lah. Ibu. Enggak. Karena memang begitulah hukumnya. Jadi jangan antri ya di depan laki-laki. Tidak boleh berdiri di depan laki-laki. Di belakang. Itu aturannya begitu ya. Jadi ibu besok jangan senam-senam di muka laki-laki lah. Kalau ibu ke senam-senam, itu di hall yang indoor sifatnya, tertutup. Ibu laki-laki tidak mencari gerakan ibu. Yang kedua, kalau bercampur, laki-laki yang di depan, ibu yang di belakang. Itu aturannya begitu. Tidak boleh perempuan itu di depan laki-laki. Itu maka diceritakan ini ayat ini. Ya, dua orang perempuan ini min dunihim di belakang laki-laki. Nah, gitu. Memang di belakang, di depan. Nah, itu hukum ya. Lalu di ayat 25, jadi setelah dibantu dia pulang, kata bapaknya jemput dia, bawa dia ke rumah kita. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah perempuan tadi berjalan lambat dengan rasa malu yang tinggi. Tamshi bahasanya ya, tamshi. Tamshi itu jalan lambat. Kalau jalan kancang, sa'a. Maka itu sa'i. Sa'i. Sa'i itu kancang kan? Berlari ya. Itu sa'a apa jalan kancang. Itu makanya laki-laki jalan kancang. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Kalau perempuan, faja'at ihdahuma tamshi. Tamshi ko jalan lambe. Itu mako tamasa ko jalan lambe-lambe. Makanya bertamasa ko jodong-odong dari pesawat tamasa. Kalau pesawat tak tamasa nama tu. Tamasa pesawat akhir ibu cari tamasa pesawat. Tamasa ko odong-odong. Gitu. Lambat-lambat. Itu tamasa namanya tu. Nah, kenapa itu perempuan disebut tamshi? Itu isyaratnya perempuan tak boleh berjalan kencang. Perempuan kalau berjalan lambat-lambat jalannya. Makanya ibu-ibu tak boleh jalan kancang. Aduh ibu-ibu kok orang ikamat orang nyuangkik ke sarungnya tu, nyumpah lari ke masjid. Tak boleh tu. Tak boleh. Ibu kalau misalnya ada laki-laki jalan di belakang ibu, ibu rem. Apa-apa kok gas. Supaya dulu. Ibu lambat.
Ya makanya berjalan perempuan itu di belakang laki-laki. Apa-apa kok ada perempuan di depan apa, potong cepet. Potong cepet. Ya. Itu aturan berjalan begitu. Nah, perempuan tuh jalannya harus ya lambat, tidak boleh kancang-kancang. Sebab ibu kalau kancang berjalan, bentuk tidak rancak jadi loh. Ya, itulah ibu kalau berjalan kancang-kancang, tidak rancak ni bentuk loh. Ya, tu. Itu makanya perempuan. Tapi laki-laki tidak boleh lambat. Laki-laki kalau berjalan cepet, maka yas'a. Waja'a rajulun min aksal madinati yas'a. Berjalan cepet. Kalau ada laki-laki lambat jalannya tu, dia mulai tu. Laki-laki kau capek jalannya. Kecuali apa ya lah gaib. Ya. Kalau lah gaib tu aja lah ya. Kalau lah gaib. Ya, kalau gaib tu bukan lambat namanya tu memang segitu kan tenaga lah itu. Kalau apa-apa kok berjalan kok santai, santai itu perempuan tu. Begitu. Nah, jadi para laki-laki, perempuan tu jalannya lambat, begitu. Makanya saya sekarang Bapak Ibu, ya, tidak mengizinkan tu perempuan tu berolahraga seperti dulu main bola laki-laki bagai perempuan, ya, ada perempuan main voli bagai itu monjak-onjak di depan laki-laki. Main bola kaki, itu tidak olahraga perempuan itu, tidak olahraga perempuan, ya, gitu. Itu ayat 25 ya, itu hukumnya. Jadi tidak boleh perempuan berdiri antri di depan laki-laki, tidak boleh perempuan berjalan di depan laki-laki, tidak boleh perempuan berjalan kencang, jalannya lambat-lambat santai saja. Jadi kalau ibu kau lambat berjalan jadi seringnya loh. Kau ego saya berjalan capek anak jangan memang begitu perempuan, ya. Justru kalau capeknya berjalan jadi tidak rancak bentuknya ibu. Itu makok sabar. Itu makok Nabi kalau berjalan bawa istri, istri Nabi tidak pernah berjalan kaki pak. Istri Nabi ko naik unta ko ada dibuat apa nama tu kerananya. Itu istri Nabi di situ. Ya jadi Nabi itu ya istri beliau tidak ndak berjalan sama beliau. Kalau berjalan lambat begitu. Ya. Nah, lalu di ayat 28 ya. Lalu di ayat 28 nah, ini kata Nabi Syuaib, ya, kata Nabi Syuaib, engkau pilihlah ya salah satu dari anak saya dan engkau nikahilah. Kan dia tidak punya mahar. Iya. Pak, tolong apinya sebentar, Pak. Bunyi-bunyi. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kata Nabi Syuaib ke Musa, engkau nikahilah salah satu anak saya. Jadi memang tidak boleh dua-dua sejak masa lalu. Ya, tidak boleh menikahi dua perempuan yang bersaudara. Sampai sekarang tidak boleh itu. Kalau mau menikah dua-duanya mati dulu salah satu. Atau cerai. Gantilah piak namanya itu. Jadi kalau saya mau menikah dengan kakak istri saya atau adik istri saya, mati dia dulu istri saya. Ya, setelah mati istri saya, baru saya boleh menikah. Itu rancak begitu. Ya, bagus begitu. Ya. Karena kalau saya menikah dengan saudara istri saya, minimal anak saya bisa terurus dengan baik. Ya, bisa terurus dengan baik. Ya karena pasti dia lebih sayang dengan anaknya, merasa seperti anak dia tuh. Kalau saya cari perempuan lain yang ada hubungan dengan istri saya, belum tentu dia perhatian ke anak saya. Jadi rancak tuh Pak. Jadi kalau Pak meninggal istri, cari yang paling dekat di istri Pak tuh hubungannya untuk pengganti. Ya mungkin kemenakan istri apa atau saudara istri apa. Tapi dua sekaligus tak boleh. Aku nama tu. Ya tu. Tak boleh dua sekaligus kau. Mati salah satu loh gitu.
Makanya kata Nabi Su'aib, pilih salah satu. Ya, habis nikah. Nah, kan mahar tidak ada. Iya. Lalu kata Nabi Su'aib apa? Maharnya, engkau bekerjalah 10 tahun, 8 tahun. Kalau engkau mau 10, disilakan 10 tahun. Maka Nabi Musa memilih 10 tahun. Apa maknanya itu? Mahar itu tidak murah. Gini, 10 tahun bekerja. Sekarang pegawai negeri berapa gaji sebulan? Taruh 10 juta. Yalah, masuk tunjang-tunjangan semua sekarang ke remunerasi atau tukin kan pegawai negeri rata-rata 10 juta lah sekarang. 10 juta setahun 120 juta. 10 tahun 1,2 miliar ya. Kira-kira segitulah mahar Nabi Musa. 1,2 miliar. Jadi ibu jangan murah minta mahar kan seperangkat alat salat. Rugi ibu tuh seperangkat alat salat. Mahar itu, aduh, pajero, ruko, mahar. Ya itu kini atau longsong tuh banyak deh dari akal itu kan, ya kan diulang lagi. Dulu. Karena mahar itu ibu, itu harga jual ibu. Akad nikah itu ibu, itu jual beli itu. Jual beli itu. Ibu milik ayah. Sekarang kami beli supaya jadi milik kami. Maka dipatok harga. Makanya mahar itu tidak ayah ibu yang menentukan mahar. Ibu yang akan menjual diri ibu. Makanya mahar itu veto perempuan. Gini Bapak Ibu, saya bisa menikahkan anak perempuan saya tanpa izin dia, tanpa sepengetahuan dia. Bisa. Anak saya lagi kuliah misalnya di Jakarta. Lalu saya ketemu ada laki-laki yang baik saleh. Nah, mau kau nak menikah dengan anak saya nih? Fotonya nih, mau dia rasa panggil saksi, nah nikah. Saya terima, saya nikahkan engkau, saya terima menikah. Nah, mahar belum bisa ditentukan. Mahar ditentukan oleh anak saya nanti. Begitu tuh, tidak boleh saya menentukan maharnya. Karena mahar itu milik dia. Nah, dia bawa laki-laki tadi. Besok buatan ke anak abo. Itu tak kajui anak abo. Siapa ya? Laki kau. Iyo lah mau nikah kan. Minta lah maharnya. Kalau tidak jangan halal itu. Kata anak saya, dia tidak suka dengan laki-laki. Kata dia, tidak apa-apa ya. Tapi beri saya mahar 2 pajero, 2 ruko. 2 pajero, 2 ruko. Kecil suami anak ambo kok. Mahar mana Pak? Tak terbayar dan boleh. Kalau tidak terbayar, batal transaksi. Karena si pembeli tidak mampu membayar harga. Begitu kan? Jadi mahar itu veto perempuan. Betul perempuan boleh dinikahkan tanpa izin dia, tapi dia punya hak memveto pernikahan itu lewat mahar. Kalau tidak terbayar mahar, batal transaksi. Dah jadi barang pindah milik. Itu tuh. Jadi mahar itu harga jual perempuan dalam tanda kutip itu. Itu makanya halal kami nikmati. Saya halal menikmati sisa dalam tanda ini bukan apa ibu ya, seperti barang. Saya bisa menikmati itu karena sudah saya bayar. Itu mahar. Makanya tidak boleh murah bayarannya. Saya dulu pernah dengar berita ada artis short time 2 jamnya 80 juta. Ikut semui duit seperangkat alat salat. La ilaha illallah. Dah amu tu ulang balik tu, dah amu tu. Itu lah ibu telah tahu. Ambo alhamdulillah je lah orang ambo dah tahu ni bu. Sehingga ambo tetap je murah maharnya dulu. Kok tahunya mau deko ibu cuma Nabi Musa, kok dah jadi menikah loh. 1,2 M dijaga. Jadi mau yang lapu apa? Betul Nabi mengatakan mahar tu boleh cincin besi. Boleh.
Bahkan kalau tidak ada harta, ajarkan istrimu membaca Al-Fatihah, itu pun bisa jadi mahar. Tapi mahar itu tuh prinsipnya harus mahal. Memang begitu mahar tuh. Karena nilai jual ibu mau dipakainya seumur hidup. Begini, malang disabui. Setelah ibu dihisap madunya malam pertama, langsung diceraikan. Ibu lah pacah talu nama tu mah. Tak ada haragu ibu itu. Ai jaminan hidup ibu because setelah diceraikan suami ibu, mahar tu lah tu. Yang garansi hidup ibu. Ah, tu makanya mahar kau tak boleh murah. Nah, dan 10 tahun Musa membayar mahar. Apa arti itu? Mahar itu boleh kredit. Enggak selalu harus cash. Dia akan tunai, beda ya? Boleh. Saya terima menikahi ibu ni anak bapak dengan mahar 1 unit rumah kredit 10 tahun. Boleh. 10 tahun kredit. Boleh tak kredit mahar? Oh, ini itu Nabi Musa kredit 10 tahun. Misal kalau harga rumah aku 1 M, berarti setahunnya berapa tuh? Begini, misalnya setahun atau mungkin sebulannya 10 juta. 10 juta sebulan. Bayar ke isi tadi. Cicil. Kalau macet, cicilan besar. Menunggak. Ibu macet noh. Ibu kalau macet, cicilan macet noh. Kalau mendaki apa? Ibu, cicilan dulu naik. Hanya betul. Kita lah. Ya, kelamat awak sana. Cicilan macet, tapi lancar ada apa? Ya, kalau di 1 bulan macet, ibu boleh lo menunggak lo sampai cicilan dibantu dibayar. Itulah. Jadi mahar kau tidak selalu harus cash. Boleh mahar itu kredit. Cuma jarang-jarang kredit. Karena seperangkat alat salat itu kredit loh. Tidak mau tak nama lama. Langsung perangkat alat salat tu kredit tu 2 tahun. Ya kan? Kalau apa jero, kalau apa, kalau tu rumah kredit tak apa-apa. Boleh. Jadi kalau misalnya anak perempuan ibu minta mahar 1 unit rumah, misalnya kredit selama 5 tahun sekian per bulan tu boleh tu. Boleh, tidak selalu. Jawakan tunai. Selalu aja begitu kan? Bisa kredit. Saya terima menikahi anak bapak dengan mahar ini kredit selama 10 tahun. Jadi catatannya kalau macet cicilan, ibu macet loh. Ibu lengah-lengah loh. Gitu. Ini macet. Begitulah. Itu ya karena waktu saya sudah masuk. Ada pertanyaan ibu? Enggak ya? Ibu ada pertanyaan tadi? Yang tanya, silakan. Ya. Aduh, itu. Itu bucin. Itu bucin namanya itu. Kalau bucin banyak lah. Ini Nio juga laki-laki kok. Ya kan dia mahar tinggi itu ada bayi itu tak jadi lah. Oh cinta akhirnya. Iya dah ada ibu. Minta seperangkat alat salat saya dah ada tu. Layo dong ada ya, tapi mahar tu kok bisa mahal. Kemarin ada saya dengar dia lewat di beranda saya di daerah Jawa ada bapak-bapak ini memang sudah berusia menikah dengan anak gadis itu maharnya 1 unit mobil HR-V atau CR-V. Sekitar itulah maharnya sederhananya tuh. Saya menikahkan engkau, saya terima menikah dengan mahar 1 unit mobil HR-V atau CR-V. Minimal itulah standar mahar gitu. Itu makanya orang-orang di negara Arab kok tidak murah-murah saya menikah loh Pak. Mahal. Tapi ibu adalah terlongsong cendulang ngelialah tuh, gitu. Salah ibu mama ngaku itu minta dulu. Begitulah. Nah itu dulu ibu. Mudah-mudahan manfaatnya lebih kurang mohon maaf. Saya mohon izin ke
Nur Hikmah isanya, kami tunggu habis isa di sana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.